Oke teman-teman Auto Show, hari ini kita mau review motor langka nih. Yang kabarnya cuma ada 8 di Indonesia. Ini dia, Ducati. Ducati apa ini mas? Ducati Dukayong. Ducati Yosung, oke. Ini dia teman-teman, Mas Adi yang punya motor unik yang cuma ada 8 di Indonesia. Benar ya? Ya, punya ada 8 dan ini unit ke-7. 7. Berarti ada keterangannya tuh ya? Ada keterangannya gitu. Keren. Oke nih, Ducati nih. Ducati Yosung. Oke, jadi sebenarnya ini motor apa mas? Ini sebenarnya adalah Yosung GT 250 kan. Oke. Ini ada keluaran dari Korea ya. Keluaran dari Korea gitu. Yosung Korea ya? Yosung Korea. Tapi kalau Yosung itu kan, gue sering lihat Yosung yang modelnya kayak Harley ya. Itu banyak ya? Yosung sendiri yang mirip Harley itu juga nggak masuk di sini sebenarnya mas. Yang Givi gitu kan, itu ini Givi nggak. Yang apa namanya, yang umum pasaran di Indonesia itu yang RX 125 model trail. Oh, oke. Terus ada lagi yang modelnya ban belakang besar, saya lupa tuh namanya itu. Kalau ini jadi menurut data ya yang saya pegang itu cuma ada 8 unit di Indonesia yang masuk secara resmi. Dan ini unit ketujuhnya gitu. Terus ini unitnya apa namanya, karburator. Karburator. Kalau yang injeksinya itu dia mulai tahun 2010. Ini tahun 2007. 2007 masih karbu ya? Masih karbu, perawatannya mudah lah gitu, nggak repot lah ya. Karena komputerisasinya juga nggak ada. Walaupun tadi ngomong ragu-ragu masih mudah. Pasti ada yang harus disesuaikan ya. Harus sesuaiin. Tapi dengar-dengar kan dia merger sama Suzuki ya? Iya. Nah, berarti gimana tuh? Jadi waktu itu dia Yosung itu dulu tahun 80-an ya. 80-an dia bergabung dengan Suzuki. Jadi konsepnya Yosung itu emang mengarah ke Suzuki. Apapun itu, dari model trail, dari yang fat twin atau yang apa namanya, yang model kayak Harley look gitu tuh, dia basicnya mengarah ke Suzuki. Jadi untuk yang diuntungkan ketika owner punya Yosung ini itu apa namanya, suku cadangnya ya, suku cadangnya karena dia dengan Suzuki itu banyak miripnya. Oke. Gitu. Wah, ini kita udah melihat nih mesinnya. Keren ya? Wis, ini mantap lah. dibilang fit twin tapi nggak fit twin, dibilang L twin tapi nggak L twin ya kan? Iya ini 250 cc DOHC. DOHC 250 cc. 2 silinder. Oke, 2 silinder, 45 derajat. Ini lu udah berapa tahun sih megangnya? Nyara motor ini berapa tahun? Tahun kemarin ya, setahun berarti ya. Tahun kemarin. Iya, walaupun ini masih Januari ya. Iya benar. Berarti bulan lalu dong. Masih belum. Iya, tahun lalu ya, udah setahun lah. Berarti ya lu megangnya masih baru ya. Nah ini yang menurut lu yang lu tahu deh apa aja sih yang udah dirubah? Jadi pertama emang saya servis dulu untuk perkenalan biasa kan. Saya mau lihat dalamnya seperti apa, saya servis, ganti oli, merapikan kabel kan gitu seperti biasa. Terus habis itu saya lebih segarkan lagi penampilan. Karena saya lihat bentuknya mirip-mirip Ducati gitu kan. Makanya sekalian saya itu apa namanya, stiker Ducati kayak gini tuh. Kayak gitu, terus saya tambahin ini nih, Mas. Apa namanya? N-bar ya, N-bar terus sama di ini. Windshieldnya ya, biar masih kelihatan sporty ya. Bener. Jadi ini lebih kayak naked sporty, tapi sporty. Looknya jadul ya. Looknya jadul, jadi kayak mobil jadul. Ini kan dari tangkinya pun bulat, besar, bener-bener ya? Bulat membulat gitu. Gede. Untuk ukuran 2,5 ini gede banget sebenarnya. Bener. Mulai dari tangki, kakinya. Ini kaki juga masih ori kan padahal? Kakinya ori, bener. Gila gede-gede. Dengan ukuran 2,5, ini kakinya ini velgnya itu 5 inch mas yang belakang. Yang belakang 5 inch, yang depannya 3,5. Jadi kalau di Ninja 2,5 seperti biasa kan. Kalau Ninja 2,5 yang besar kan yang belakang tuh. Iya. Yang belakang aja 3,5 ukurannya. Nah, kalau ini 5 inch, jadi kebayang lah perbandingannya lah, gedenya lah, gambutnya lah. Gitu. Udah mungkin kalau orang secara look udah kelihatan 400 cc ke atas ya. Bener. Mobil tinggal nyesuaiin dandanan kita aja gitu kan. Helm, dandanan, parkiran sensi masuk ya. Iya, bener. Tapi udah pernah coba lu bawa?
Di Parkir, Citos aja parkir, sih. Citos. Citos masuk, depan. Wih, cakep. Memang Hyosung mantap. Iya sih bener, Oke, mantap oke, emang. oke. Jadi build quality-nya juga nggak main-main sih dia. Berarti Ini ori loh. ori. Jadi belum repaint. Apa namanya, pengapinya juga masih ori semua. Berarti di STNK pun merah ya, masih ya? Masih merah, kayak gini nih. Oh, iya. Oke. Berarti nih kalau misalnya apa orinya begini, kira-kira berapa banyak sih yang lu upgrade? Soalnya nggak ada, cuman ini doang. Cuman itu Tadi kan aja. ada bilang tambahin ini. Iya, tambahin itu stiker aja, terus sama ini. Karena udah ganteng sih basicnya sih, menurut saya sih. Iya. Mau ngubah juga sayang sih. Karena juga limit stok ya. Ya kan? Ini hitungannya ini motor langka ya? Motor langka. Berarti ini bener ya, termasuk langka ya? Termasuk langka ini, bener. Kenapa sih harus kalau misalnya langka nih, kalau kenapa nggak Hyosung gitu kan lebih langka lagi? Apa tuh? Stikernya Oh, brandnya? brandnya Hyosung. Oh gitu. Kenapa sih kalau boleh tahu? Jadi gini, apa namanya? Kenapa saya stiker Ducati gitu kan? Supaya lebih nanti di-cut ya. Saya mikir dulu nih. Lebih prestis. Nanti kalau Polytron bingung lagi tuh ya. Bisa pencet keluar TV dong. Iya makanya. Bahaya. Jadi supaya lebih cool aja, lebih keren aja sih saya Iya. stiker Ducati, karena merahnya juga merah mentah, merah Ducati gitu kan. Iya. Jadi cocok sih. Emang sekilas emang Ducati ya? Ducati banget sih emang. Cakep. Iya sih. Iya, mesinnya juga tongkrongannya emang Iya bener. keren. Tapi emang ini jarang banget ya. Jarang banget. Gue pun pas pertama kali lihat tuh udah bingung. Mesinnya gimana sih? Itu 2,5 gitu kan? Itu 2,5. Misalnya kita sering lihat yang kayak gini kan biasanya malah ke kayak Kaisar Ruby. Gitu. Ya bener. Biasanya buat motor-motor apa cruiser gitu Cruiser ya, Tapi ini bener. sport ya? Ini sport, bener. Twin gitu loh. Pit twin. Dan naked lagi. Naked lagi Iya ya, kan? keren. Jadi iya kelihatan ya. banget V-nya kan. Iya. Cakep. Dari depan nih, berarti ini masih ori ya? Bawaannya dia udah upside down? Masih ori, shocknya juga sudah upside down dari lahir gitu kan. Dan ini all-in terangannya? Olin-olinnya aja. Jadi kita ala-ala aja. Only? Cuman untuk orinya pun dia build quality-nya bagus sih. Dia dari ukuran diameter juga udah gede. Udah gede, udah gagah juga, ukuran 51 untuk upside down-nya gitu. Nyesuaiin lah ya. Namanya nyetak motor kan kita modif-modif. Iya. Tapi yang gue suka nih sebenarnya nih dari Hyosung, ketika dia mau bikin motor yang kayak mobil kayak kita bilang walaupun termasuk cc motor kecil, dia nggak nanggung gitu loh. Iya makanya, bener. Ya, maksudnya kan banyak banget kan yang maksudnya mau geluk, misalnya kayak ball fairing nih, tapi nggak yang lain kecil gitu loh. Iya bener. Nah ini nih menurut gua nggak nanggung nih. Nggak nanggung emang. Bener-bener udah moge lah. Emang iya bener. Keren. Disc brake masih ori. Disc brake masih orinya. Ini depan berapa kaliper sih? 2 ya? 2 kaliper, dia 2 kaliper, 2 piston ya. Tapi cukup lah ya maksudnya. Cukup. Ya kencang-kencangnya cukup lah ya. Ya cukup lah, karena memang sudah dipikirin sama insinyurnya kan. Asik. Itu jawaban paling bener. Tapi kan kalau yang versi GT 2.5R ya, itu 2 ya kiri kanan. Kalau yang GT20R yang ada airnya tuh dia kanan kiri, Kanan disc kiri brake-nya, disc brake kanan kiri. Ini pun udah ada tempatnya ya. Udah ada tempatnya. Jadi kalau kita pengen upgrade itu bisa tambahin di situ. Biar makin moge look lagi ya. Tambah moge look lagi. Mantap. Tambah bingung lagi nanti orang ya. Ini motor apa? Iya. Ducati. Iya, Ducati. Oke. Cuman di Terawang lagi, di sini tulisan Comet. Kita bahas dong ini sekalian nih. Apa tuh? Comet. Apa sih tulisannya? Comet. Comet. Tulisannya apa sih nih? Comet Yosung tulisannya. Comet Iya. Yosung. Comet Yosung. Comet itu maksudnya apa sih? Comet, jadi kalau saya lihat di referensi ya, Comet artinya naked atau telanjang. Telanjang. Iya, ini kan versi telanjang Mas Bro. Ini mau lihat yang komet-komet? Pemandian umum, banyak yang komet. Iya, bener. Oke nih, kita ke sektor bagian lampu depan. Ini udah LED ya berarti? Tambahan sih, gantian. Aslinya sih halogen untuk headlamp dan lampu sennya, lampu belakang juga full halogen semua sih gitu kan. Dan ini ukuran 7 in. 7 in ya. Jadul lah, pokoknya temanya jadul-jadul lah, ini juga bulat-bulat gitu kan. Kan akhirnya masih ada yang lolos juga ya.
brand Hyosung masih ada yang lolos dari stiker. Iya, bisa ada tulisan Hyosungnya. Jadi ini memang ini masih bawaannya Iya benar. lampu LED. Iya benar. Nyesuaiin lah. Dari awal pabrik emang masih proper sih, masih bagus sih ya. Untuk dari CDE juga diperiksa masih normal, terus dari apa namanya kiprok pengisian juga masih normal, jadi masih aman sih. Oke, kita ke sektor mesin nih teman-teman. Ini yang mau kita bahas nih, udah unik banget ya looknya ya. Between 2,5. Iya. Oke, ini udah pendingin udah radiator. Dia pendinginnya ini yang unik ya, dia selain pakai oil cooler, ini juga dia pakai ini angin, pendingin angin kan, karena ada kisi-kisinya. Bawaan dia. Jadi pendinginnya 2. Jadi kalau orang biasa kalau udah model kayak begini biasa udah pendingin angin ya. Bener. Kalau ini udah ada tambahan dari sananya ya, ada oil coolernya juga. Bener. Terus ini beda dengan V-twin 2,5 yang beredar biasanya mas, karena dia udah DWC juga. DWC dan karbunya dia 2 barel. Jadi satu mesin satu. Jadi 2 tuh, karburatornya 2. Dan dari Mikuni seperti biasa Suzuki ya, brand Suzuki juga gitu tuh. Gitu. Dan ini ketika lu tadi servis itu segala macam, part-part Suzuki banyak yang bisa masuk ya? Bener, terutama di Satria FU dan Thunder 2,5 itu masuk juga di sini. Gitu. Mantap sih. 6 percepatan? 5 percepatan dia. 5 percepatan. 2,5 5 percepatan. Terus motor untuk jadul ya? Iya benar, motor jadul dulu. Iya benar. Dan untuk torsi sih menurut saya yang pernah saya pakai ya antara Ninja 2,5, MT, RD25, R25 ya. Untuk torsi gede ini. Tarikan awal atau yang awal? Awalan. Torsi awal kan, tarikan awalnya gede ini. Yang saya rasakan gitu. Kalau hitam di atas putihnya apa namanya? Yang jelasnya saya nggak tahu, cuman untuk yang saya rasakan sebagai user kan, untuk usernya gede ini. Gede mesin V-twin di WC ini. Berarti masih karbu. Masih apa? Konsepnya masih ini ya? Mechanical lah, masih ya, jadi untuk perawatan mudah lah inilah ya. Ya mungkin kalau untuk motor-motor yang ya bisa dibilang langka lebih mudah karburator sebenarnya ya. Bener. Daripada nggak ada bengkelnya. Bener. Buktinya sampai sekarang pun ini juga masih kerawat, iya. Keren. Oke, kita udah bahas mesin. Nanti kita coba suara mesinnya tapi nanti. Kita akan mau pindah ke. Oh ini kenapa tuh? Knalpot. Maksudnya? Mau pindah kenapa? Nggak jauh-jauh. Ini knalpot apa nih? Knalpotnya lokal sih, ARC. Jadi full system diganti aja biar suara V-twinnya kedengeran. Oh, 2-1 ya berarti ya? 2-1, bener. Okay. Jadi emang sengaja dibuat panjang biar jadul lah ya. Biar jadulnya nambah juga. Terus karakter suaranya keluar juga gitu loh. Iya. Oke, kita ke bagian sektor belakang. Makin gede ya? Makin gede juga, iya bener. Gede banget, ini sekilas kalau potongan belakangnya doang tuh gue jadi inget kayak Matic gede gitu loh. Matic gede, dudukannya gede. Nyaman gede buat, buat apa, boncenger juga nyaman nih. Pacaran gitu kan, Dan biar makin sporty dia nggak ngasih handle yang kayak biasa ya. Bener, handle-nya di sini disembunyikan. Cuman ketika kita, iya. Bener. Enggak, ini istilahnya, ini handle seadanya. Pegangannya seadanya. Pegangnya nggak susah. Mepet juga. Ini juga masih kencang. Biasanya motor-motor sekarang kan udah oblak kan ya. Untuk lampu sen ini tahun 2007 masih kencang. Masih Orismo nih lampu sen, ini masih Orismo. Tapi ini barunya berapa ya? Tahu nggak mas kira-kira? Aduh kalau barunya nggak tahu sih ya, kurang tahu saya sih ya. Karena sebenarnya kalau menurut gue worth it sih. Iya. Maksud gue, kan ketika kita ngomong yang buat seharian tuh nggak banyak gitu. Bener. Dari cost-nya, mungkin mesin yang terlalu galak gampang pakai. Iya, bener. Moge look cc-nya yang nggak gede. Bener. Rasanya worth it banget. Worth it. Bener. Ya? Iya bener. Keren gitu kan. Iya bener. Waduh Moge look. Iya Moge look cuman untuk perawatan ramah di kantong gitu kan. Dan juga nggak terlalu galak ya buat kemana sih bener, gitu kan. Bener. Bensinnya juga irit sih menurut saya sih. 1 liter 20-an. Oh lumayan, lah ya. Itu lumayan. Iya, standar lah ya. Padahal masih karbu ya? Masih karbu, masih irit dia. Keren. Oke nih, kita udah lihat dari depan belakang. Kita pengen dengar suaranya. Mantap ya. Ini bagian yang lu paling banggain ya? Iya bener. Asik suaranya ya. Waduh.
Kalau gue ngerasanya tuh karakternya malah lebih kayak motor Eropa deh suaranya. Maksudnya kasarnya gitu loh. Bener, jadi berantakannya kan? Iya berantakan. Bener. Faring ordernya tuh berantakan. Iya. Kerasa kayak motor Eropa. Makanya kenapa itu dibuat apa nih, knalpot racing biar karakternya semakin kuat. Iya. Mantep lah. Cakep. Nah, oke. Berarti udah saatnya kita nyobain motornya Mas Adi. Tapi teman-teman ya, jangan khawatir buat yang pengen nyobain, karena sebenarnya motor ini juga for sale sekarang ya. For sale. Jadi gue bakal ceritain experience-nya biar lu nggak perlu nyobain lagi, tinggal bayar. Bener gak tuh? Bener. Oke, langsung kita cobain Mas Adi ya. Siap. Gue cobain ya. Langsung. Sip. Ngeng. Oke, gila ya. Gimana? Enak? Mantep? Ganteng ya. Iya. Gue ngerasa paling ganteng banget dari di jalan. Gue klakson-klaksonin semua orang. Udah amat. Ganteng sumpah. Karena experience pertama gue bawa ini, pas pertama kali duduk, tangkinya loh. Iya, bener. Gede banget cuy. Bener. Gede banget. Gue kayak ngerasain lagi tuh naik Moge 400 ke atas. Iya, bener. Nggak bohong. Bener. Karena emang lebar sih. Ininya lebar sekali sih emang sih. Iya, Dimensinya lebar, terus apalagi nih stangnya sudah diubah fat bar kan, jadi semakin lebar, semakin gagah gitu. Dan posisi ridingnya itu sporty ya. Sporty. Walaupun tadi gue pikir lu ganti stang biar kelihatan lebih nyaman, tapi tetap kelihatan sporty ya. Tetap agak Superman ya. Iya. Yo, asik Superman. keren. Dan maksud gue tenaganya tuh ramah kalau gue bilang. Iya. Ketika ditarik powernya ada, tapi nggak ngejentak gitu. Bener. Jadi enak untuk harian, nyaman gitu loh. Untuk macet-macet Jakarta gitu masih fun to drive lah istilah gitu kan. Nggak terlalu intimidatif gitu. Iya, tadi nggak terlalu agresif, terutama buat yang beginner ya. Iya, bener. Daripada lu kaget yang Moge kan, ini dulu cobain. Iya, bener. Cakep. Kayaknya nih motor nih termasuk yang lu sayang nggak sih motor ini? Waduh, ini termasuk yang saya sayang walaupun ini mau dijual kan ya. Iya. Karena yang pertama dia, yang satu sih langka ya. Jadi buat saya pride lah ya, pernah walaupun nanti udah kejual pernah punya tuh saya punya pride gitu lah, ada kebanggaan tersendiri. Dan minimal video ini nanti ada terus kok. Bener. Bakal selalu bisa, kalau kangen tinggal nonton. Iya, bener. Terus kalau apa namanya, banyak sih apa namanya senengnya naik gini sih, karena kita apa namanya jadi kayak artis jalanan gitu, kita dilihat ya, dilihat dengan apa, kita tinggal menyesuaikan style aja sih, agak rapi dikit, orang nggak tahu kalau ini Yosung, ya kan? Pasti orang ngira Ducati gitu kan. Gitu kan. Nah nih, buat teman-teman nih yang mau beli nih, yang mau nawar-nawar, nih panjalannya berapa sih Mas Adi? Harganya ya? Ini biar teman-teman pasti pada penasaran nih. Saya bisikin aja bro ya. Rahasia nih berarti nih. Wah gila! Padahal belum ngomong udah gila. Wah, yang penting lu mesti langsung tanya deh ke Mas Adi. Fantastis banget, worth it, worth it. Dengan murah semua sih. yang kita dapetin ya. Bener. Moge look, dapat uniknya. Dan pasti legalitas, surat lengkap semua. Aman semua ya. Pajaknya juga hidup gitu. Iya, itu keren. Berarti udah sampai di penghujung. Kita udah mau pamit teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa nih follow ya. Kok follow? Follow mah Instagram boleh nih. Follow Instagramnya Mas Adi ya. Sip. Nanti kita kasih. Siap. Follow Instagram gue juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di Otoshow selanjutnya ya. Di Otoshow yang lebih keren lagi. Thank you bro. Thank you Mas Adi. Oke. Apa tuh? Tagline-nya apa? Otoshow you are what you ride. Hihihi. Apa sih goblok sama tagline-nya.